Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo Mojopahit dimanapun Anda berada? Senang sekali di hari ini kembali kami masih bisa menyapa panjenengan semuanya dalam kondisi sehat. Nah, semoga kita untuk di hari ini masih diberikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan, keberuntungan, kesuksesan dan juga kebahagiaan. Amin. Nah, untuk hari ini sudah kita siapkan satu buah pusaka ya Mas Tania yang akan kita ulas untuk di episode kita kali ini. Ya, benar sekali. Ini adalah salah satu dari koleksi pilihan di Galeri Bumi Mojopahit. Dan sebelum dibuka ini, saya ingin sedikit memberikan informasi bahwasanya pusaka ini punya pamor yang istimewa. Dan pamor ini juga di dalam dunia Tosan Aji juga termasuk dari buruan para kolektor. Nah, ini untuk di pusakanya sudah saya kasih sandangan yang bagus, dan untuk di pusakanya pun juga sudah dalam keadaan diwarangi. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama, dan juga di sini nanti akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia Tosan Aji. Nah, sebelum kita lihat pada pusakanya, seistimewa apakah pusakanya, kita akan lebih dulu menikmati keindahan dari warongkonya. Nah, untuk di pusaka kita kali ini dilengkapi dengan warongko Branggah Jogja. Betul ya Mas Tani ya? Ya, benar sekali. Ini adalah Branggah Jogja estimasi kayu telesium dengan memakai pandok belewah kemalu merah. Kesannya seperti apa ini kalau sampean melihat? Ini kesannya gagah ini. Gagah ya. Jadi memang untuk di pusakanya dia kesannya bersih dan juga nampak glowing. Ini sangat layak sekali untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Yang mana pusaka ini adalah pusaka yang mempunyai pamor yang istimewa, Bro. Dan pamor ini juga di dalam dunia Tosan Aji menjadi buruan para kolektor, karena pusaka ini atau pamor ini menjadi pamor yang primadona. Nah, ini dia untuk di pusakanya. Untuk di pamornya terlihat sangat indah sekali ya untuk bagian sor-sorannya ini. Ya, seperti bunga ya ini ya. Ya, benar sekali. Ini adalah pusaka dengan dapur brojol. Nah, pamornya adalah pamor Pancuran Mas Uwinengku. Coba ditunjukkan kepada Bolo Mojopahit secara lebih detail seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, untuk di pusakanya seperti ini ya Bolo ya. Nah, ini bagus sekali untuk di pamornya. Nah, ini untuk di garis atiknya ini sampai pada ke ujung bilahnya ya. Nah, jadi nggak terputus, nyambung terus ini. Nah, seperti ini. Dan pada bagian tepinya, nah ini ada garis ya di sepanjang tepi dari bilahnya ini. Ya, di sini saya juga ingin memperlihatkan kepada Bolo Mojopahit. Kemarin itu saya mempunyai sebuah katalog dari buku katalog, yang mana untuk di salah satu dari koleksi yang dipajang di katalog tersebut, itu pamornya hampir mirip dengan pamor itu. Oh, mirip pamor dengan pusaka ini ya? Ini tadi saya belum saya persiapkan, tapi waktu diambil pusakanya ini saya baru teringat kalau saya kemarin tuh sempat membuka-buka dari salah satu koleksi katalog saya. Itu salah satu dari koleksi yang ditampilkan mirip pamornya dengan seperti ini. itu ya. Cuma tidak ada garis ateknya, cuma hanya di sor-soran, pamoran di sor-sorannya aja. Mirip seperti itu. Ini tak cari-cari. Terkadang gini Bolo, terkadang kalau dicari nggak ada, malah nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Tapi kalau pas santai gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk ketemu ada. Ya. Kayak kapan hari itu saya mereview tombak gitu. Waktu ada yang menanyakan tak lepas, itu nggak bisa dilepas. Nah, setelah selesai live baru bisa saya dibuka. lepas itu gampang banget. Nah, ini tak cari-cari kok nggak ketemu juga ini.
Mungkin lain kali ya, mungkin lain kali nanti kalau ada kesempatan gitu membuat video lagi akan saya tunjukkan kepada Bolo Mojopahit seperti apa wujud dari pusaka yang ada di katalog itu. Oke, mungkin akan langsung saja ini Bu ya, akan sedikit kita bacakan, kita uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan juga pamornya. Ini kalau kita melihat ini Bolo, untuk di pamornya ini masih tergolong utuh dan di bagian pinggir itu seperti kayak pamor winenggu atau pamor wengkon. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol atau brojol, memiliki arti keluar dengan mudah atau lancar. Kata brojol ini identik dengan kelahiran jabang bayi ke dunia. Mana sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tetapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, atau istilahnya adalah fitrah manusia. Pesan yang disampaikan oleh sang empu ini adalah agar manusia ini dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali kepada fitrahnya. Karena fitrah manusia ini memiliki kecondongan percaya pada kuasa Tuhan dan meyakini segala yang terjadi merupakan takdir kehidupan. Dan jika kita membicarakan tuah, maka keris dapur brojol ini diyakini tuahnya untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk rezeki, karir, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Karena keris ini identik dengan tuah yang merupakan manifestasi dari doa dan harapan pemiliknya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi untuk dituah dari dapur brojol sendiri ini adalah untuk kelancaran atau untuk memudahkan dalam kesuksesan cita-cita atau harapan dari sang pemilik pusaka. Itu seperti itu untuk di dapurnya Bolo. Nah, lalu kalau kita melihat dari pamornya, nah ini pamornya kan unik ya. Di pamornya ini pamor pancuran mas. Kalau kita membuka buku pamor pancuran mas itu dia garis atek atau garis sodolanang, tetapi di bagian gonjonya itu menyeberang jadi bercabang dua seperti kayak lidah ular. Nah, tapi kalau di dalam dunia Tosan Aji sendiri, pamor pancuran mas seperti itu juga disebut pancuran mas, tapi yang kayak gini juga disebutnya pancuran mas. Jadi ada dua versi. Nah, pamor pancuran mas ini sendiri berasal dari kata pancuran yang berarti sumber air yang terus mengalir, dan mas yang berarti emas, merupakan logam mulia bernilai tinggi. Bentuknya berupa garis lurus di tengah bilas seperti sodolanang, tetapi pada bagian sorsoran ini berbentuk cabang seperti lidah ular yang menyeberang ke gonjo. Dan versi yang kedua ini berbentuk garis atek atau sodolanang, sedang bagian bawahnya seperti junjung derajat atau nunggak semi atau juga yang lainnya. Pancuran emas bisa diartikan sumber emas atau rezeki yang terus mengalir tanpa henti. Pancuran emas adalah simbolisasi harapan dan doa pemiliknya agar mendapatkan kehidupan yang makmur dan bergelimang harta, bagaikan memiliki sumber emas atau rezeki yang selalu mengalir. Pancuran emas juga mengandung makna agar pemiliknya ini menjadi orang yang suka memberi atau bersedekah pada sesama. Laksana sebuah pancuran yang senantiasa mengalirkan air yang memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Dan tuahnya ini diyakini untuk kelancaran rezeki, kemakmuran, dan juga kesejahteraan pemiliknya. Karena pamor ini juga diyakini sangat cocok untuk pedagang dan juga untuk pengusaha. Wallahu alam bishawab. Nah, itu kira-kira seperti itu untuk di filosofi tuah dari dapur dan juga pamornya. Oke, ternyata luar biasa ya, walaupun dibalik bentuknya yang cukup sederhana ya, ternyata filosofinya sangat bagus sekali dari pusaka yang berdapur brojol ya Mas Tani ya. Ya, kalau dari dapurnya itu memang dapur sederhana, tetapi kalau dari pamornya itu termasuk pamor istimewa. Jadi memang pamor-pamor istimewa itu kebanyakan menghuni dari dapur-dapur sederhana. Bahkan kalau kita teliti di situ, di bagian gonjonya itu pun juga dia ada pamornya, Bu. Bahkan di wuwungan gonjonya pun juga ada pamornya. Coba mungkin bisa ditunjukkan kepada Bolo Mojopahit. Nah ini ya,
Untuk di gonjonya ini ada pamornya berupa garis lurus ya yang melingkari gonjonya. Ya benar sekali. Nah, Bahkan di wuwungan gonjo. Di wuwungan gonjonya ini juga terlihat di sini ada garisnya. Nah, ini ya terlihat ini ya seperti ini. Nah, kalau di dalam pamor di gonjo, kalau cuma garis melintang satu seperti itu di badan gonjonya itu disebutnya adalah pamor kendit mimang. Ini bentuknya garis tunggal yang mengitari badan gonjo. Pamor kendit mimang itu diyakini tuannya untuk menjaga rumah atau tempat usaha agar tidak mudah kemalingan atau terhindar dari tindak pencurian. Itu seperti itu kira-kira untuk dituah dari pamor kendit mimang. Jadi kalau kita melihat ini sebenarnya di satu bilah pusaka ini ada 4 buah, ya 4 buah pamor. Oh, apa aja ini? Tadi pancuran mas, kongkon, kendit mimang. Oh, berarti 3 ya, 3. Jadi pamornya adalah 3, yaitu pamor pancuran mas, lalu juga ada wongkonnya itu, dan juga ada pamor kendit mimang. Nah, kalau di wuwungan gonjo ini saya nggak tahu namanya apa. Nah, yang ada di bagian wuwungan itu. Ini ya. Iya. Belum ketemu referensinya ya untuk belum ketemu referensinya. Garis seperti ini pada wuwungan gonjo. Mungkin barangkali ada Bolo Mojopahit semuanya yang memiliki referensi tentang pamor ya seperti ini. Nah, garis lurus pada wuwungan gonjo mungkin bisa di-share dengan kami ya. Ya, kira-kira itu masuk di pamor apa? Karena dalam pengetahuan Tosan Aji saya, kalau di bagian gonjo, nah berupa garis tunggal mengitari badan gonjo itu adalah kendit mimang. Tapi kalau yang di wuwungan gonjo, untuk di saat ini saya masih belum menemukan referensinya. Nah, mungkin untuk di episode kita kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Oke, untuk di video ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bolo ya. Terima kasih atas kebersamaan Bolo semuanya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Salam Rahayu.